kenapa? Why trend following, Pak? Jadi ini mungkin latar belakang dulu ya, Pak Song ya. Iya, Pak, ya. Jadi dulu kan kita kan banyak kita kan dulu kan saya personal kan juga aktif di pasar modal. Dulu sempat juga kita memegang tim institusi sebuah perusahaan sekuritas. Nah, jadi kadang karena kita tuh terlalu sering melihat market, kita tuh kadang lupa dengan gambaran besarnya gitu. Gambaran besar. Jadi kayak paling simple dan mungkin para trader penonton channel YouTube ini juga mengalami bahwa kalau Dow Jones-nya naik, ekspektasi IHSG bagaimana? IHSG kalau naik, saham apa yang naik? Kan itu kan kayak sebuah analisa intermarket yang kadang bisa benar bisa salah. Dow Jones turun pun kadang IHSG nggak jadi turun. Dow Jones naik pun kadang IHSG nggak naik. Jadi global intermarket analysis itu kadang suka membuat kita jadi kadang bingung sendiri. Nah, lalu setelah itu kalau kita terlalu sering melihat market, kadang ada orang-orang yang memang bisa melihat market dengan sangat detail di 1-2 saham dan akhirnya mereka bisa trading jangka pendek di saham tersebut. Tapi kalau kita fokusnya itu terlalu lebar, maka yang jadi itu kita pusing bahwa yang saya beli nggak naik tapi orang lain punya naik. Lalu saya ganti ke saham yang lain, dia nggak naik, tahu-tahu yang saya jual malah jadi naik, kan suka gitu tuh. Suka mengalami hal tersebut. Dan akhirnya saya pribadi mencapai titik di mana jenuh gitu loh. Waduh, ini gimana caranya kalau seperti ini gitu loh. Apalagi dulu ketika waktu itu di tim institusi yang kami buat itu, kita harus advice kan sesuatu yang namanya klien corporate itu kan bukan yang day trading, kan bukan yang seperti itu. Mereka lebih pengen untuk beli, simpan, kalau bisa porsi ditambah dan harga bisa naik dengan lebih optimal untuk nanti dijual di sebuah level tertentu. Tapi kalau kita terlalu sering melihat market, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah naik dikit, takut nggak jadi untung, dijual deh. Naik dikit, takut nggak jadi untung, dijual. Nah, akhirnya ketika naik dikit dijual, yang terjadi adalah saham yang kita punya itu ternyata saham yang powerful, yang trennya tuh ternyata bisa naik 50%, 70%, bahkan ada juga nggak sedikit yang sampai naik 100%. Nah, ketika kita flashback udah berjalan dalam waktu beberapa lama, gila ya, ini dulu pernah punya loh saham ini, tapi kok udah dijual gitu loh, padahal coba disimpan terus gitu. Coba disimpan terus, dapat deh 50%. Coba disimpan terus, dapat deh 100%. Apalagi sekarang, kondisi sekarang dalam setahun terakhir itu kan saham-saham yang middle cap, small cap itu kan kalau rally bisa 100% lah, 150% lah, bahkan nggak sedikit yang sampai ribuan persen kan seperti itu. Nah, akhirnya kita ngelihat gimana caranya kita punya saham-saham seperti ini. Nah, akhirnya saya pribadi melihat bahwa masalah dulu adalah naik dikit, cepat puas, dijual. Nah, biasanya naik dikit berapa? Kadang-kadang kita suka compare dengan deposito. Dulu pas waktu kita develop tim institusi waktu itu, deposito bunganya itu mungkin let's say kayak 8%-an. Wah, udah untung dalam seminggu kurang, baru 3 hari, 4 hari, 8%. Kalau saya di deposito butuh setahun, kalau ini cuma butuh 3 hari, 4 hari, udah dijual. Gitu. Dijual. Antri lagi di bawah. Nah, pas beli antri di bawah, syukur-syukur dapat. Kadang-kadang nggak dapet gitu loh. Kadang-kadang tadinya di harga 1.000, udah 1.080 dijual. Balik lagi 1.000, syukur-syukur dapet. Naik lagi, kita jual lagi. Tapi kadang yang terjadi apa? Ternyata, kadang yang kita antri itu nggak dapet, Pak. Nggak dapet. Beli di 1.000, jual di 1.080. Pas turun, hanya terendah sampai 1.020. Nah, pas sudah 1.020, kita kan ngantri di bawah nih. Ngantri di bawah. Kayak nawar harga barang di ITC Mangga 2 gitu loh. Kan nawar serendah-rendahnya gitu kan ya. Nggak turun-turun, total dia naik lagi jadi 1.100. Nah, koreksi saya juga nggak dapat nih 1.000, saya naikin jadi 1.020. Nggak dapat, rally lagi sampai 1.150. Akhirnya apa? Lama-lama ketinggalan kereta. Jadi yang jadi masalah sekarang adalah, di pengalaman waktu itu adalah, ketika kita ngantri di bawah ini, harganya nggak turun sampai level antrian kita, harga naik. Pelan-pelan kita naikin antrian kita. Naikin, harga makin tinggi, naikin, harga makin tinggi, naikin. Nah, akhirnya kita pikir,
kalau gitu terus kapan dapatnya gitu kan? Iya. Mendingan apa? Lagi di sini langsung aja makan gitu loh. Aka. Langsung aja makan. Uh, Nah, tapi yang paling penting adalah jangan asal makan hap doang gitu loh. Tapi uh, kita harus mengerti bahwa ada tren. Trennya udah mulai arah naik, baru kita berani untuk ngambil lebih cepat, tidak lagi ngantri-ngantri di bawah. Nah, jadi pada dasarnya saya pribadi pakai trend following itu karena itu dia. Karena kalau kita day trade atau kita short term trading, kadang kita bisa kehilangan gambaran besar. Di mana gambaran besar itu bisa memberikan kita profit tuh jauh lebih baik daripada kalau kita sekedar day trade. Beda cerita kalau misalnya day trade atau short term trade itu pakai margin ya. Misalnya modal 100 pakai margin bisa sampai transaksi 1000 misalnya seperti itu. Maka itu akan berbeda. Ya kan? Jadi untung 10% itu rasanya udah kayak modalnya udah 2 kali lipat, ya kan? 10% dari 1000 itu 100 udah sama kayak modal kita di 100 sendiri. Nah, jadi karena tipikal kita adalah lebih ke buy and hold, karena nature kita juga nature dari klien kita juga lebih tipe adalah buy and hold, maka kita terbentuk karakter mau nggak mau harus mirip seperti klien dong. Kalau misalnya klien kita misalnya kayak institusional dan kita tipenya adalah very short term trade gitu, lama-lama kan mereka nggak cocok sama kita, kan seperti itu. Nah, satu sisi lagi institusi itu mereka memprioritaskan itu adalah fundamental. Yeah. Memprioritaskan fundamental. What's the story behind it gitu loh. Kalau you bisa bilang ini bisa naik 20%, what's the story? Apa reasoningnya, apa alasannya, dan lain sebagainya. Nah, kadang ada kondisi di mana berita bagus, harga udah nggak naik-naik. Tapi kalau nggak ada berita sama sekali, itu harga tuh naik perlahan, naik, entah berapapun, 20% kah, 30% kah, 70% kah. Nanti ketika udah di atas, baru keluar story-nya, baru keluar beritanya, baru keluar mungkin analisanya. Nah, jadi itu itu faktor lain lagi tuh, Pak. Itu faktor lain lagi bahwa, oke, ini gimana caranya dong kalau saya mau meng-advise, tapi story-nya nggak ada. Mau tanya ke siapapun, nggak ada yang bisa ngomong gitu loh. Kenapa? Nggak tahu gitu loh. Bahkan mereka baru tahu, oh ya naik ya. Udah naik 10% ya, udah naik 20% ya. Nah, disitulah yang menjadi tanda tanya besar. Jadi kalau saya mau untung, saya harus ngapain? Karena di satu sisi, kalau saya short term trading, kadang saya kehilangan momen. Jadi mungkin dalam fase sebulan saya bisa untung. Jual beli. Tapi ketika dia udah rally, yang ada ngantri, harga naik, ngantri naik, harga naik, diantri naik, harga naik, ngantri naik, gitu aja terus sampai harga udah naik banyak, akhirnya ya udahlah ini bukan rezeki saya. Kadang kita suka berpikir seperti itu. Karena pertama kita memang punya orientasi untuk bisa mencari saham yang bisa kita beli dan kita simpan itu agak lama di sana, agak lama. Nah, dan akhirnya setelah berjalan dengan waktu itu ternyata ngasih result yang lebih baik daripada kalau dulu kita itu short term trade. Kalau gitu, kapan kita tahu ya beli dan kapan harus jual gitu? Acuannya bagaimana ya, Pak ya? Jadi kalau kita, sebenarnya paling simple itu adalah kalau melihat mau mencari saham yang tren, berpotensi tren, kita harus pakai indikator yang berbasis tren juga. Jadi kita nggak bisa pakai indikator yang anti tren. Ada tuh anti tren. Jadi kayak contohnya ya. Contohnya misalnya ada orang yang pakai moving average, ada orang yang pakainya itu stokastik misalnya. Nah, stokastik itu tipe indikator anti tren. Dia sangat bagus ketika market konsolidasi. Itu bagus. Jadi kalau ada saham konsolidasi panjang, itu kalau lihat stokastik pasti lebih sering benernya. Tapi kalau dia udah mulai berakhir konsolidasi dan dia mulai rally, maka stokastik itu nggak berguna. Karena apa? Karena dia udah suruh jual, karena udah overbought, kan kelihatan bahwa kalau indikator stokastik itu kan di bawah chart kan rata ya. Rata, ada yang 20% di bawah, ada yang 80% sampai 100% di atas. Kan dari bentuknya aja udah kelihatan bahwa dia tuh konsol, sideways. Dia nggak bisa geraknya naik seperti ini. Atau dia nggak bisa geraknya turun seperti ini. Stokastik ya?
Itu stokastik, atau mungkin RSI gitu ya, Hmm. Relative Strength Index, itu juga sama. Itu bentuknya kan dia seperti ini. Nah, jadi akhirnya setelah kita coba coba trial and error dan lain sebagainya, maka indikator paling menarik itu sebenarnya adalah moving average. Moving average. Moving MA, Oh. iya. Moving average. Jadi kita coba pelajari itu. Saham-saham yang naik panjang itu biasanya awal-awal sebelum naik karakternya seperti apa? Nah, karakternya salah satunya adalah dia berada di atas rata-rata moving average. Baik moving average 20, 50, 100, 200 itu udah di atas rata-rata tersebut. Nah, cenderung harganya bisa lebih panjang nafasnya untuk naik gitu. Kayak gitu Pak. Jadi kalau ditanya pakai apa, kita pakai technical memang. Dan kita lebih cenderung akan memakai moving average daripada indikator lainnya seperti stokastik atau RSI. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya ini udah saatnya beli, itu sinyalnya semacam golden cross ya? Oke. Kalau kita untuk moving average, kita mungkin lebih condong itu untuk melihat posisi. Jadi posisi saham ini trennya udah cenderung mau naik atau mau turun, itu dari moving average. Tapi kalau kita bicara kapan momennya, maka kita harus kombinasikan dengan fase konsolidasinya itu, Pak. Fase konsolidasi. Yes, misalnya konsolidasi seperti ini, di mana ketika konsolidasi itu stokastik yang bekerja. Nah, ketika konsolidasi sudah mulai berakhir, konsolidasi pasti berakhir. Kenapa? Karena konsolidasi itu kan fase di mana penjual dan pembeli saling ini kan. Saya nggak bilang bertarung, tapi penjual dan pembeli saling mengadu ide. Jadi ide, trading idea, investment idea. Investor yang bilang saham ini jelek dan kemahalan, mereka akan jual. Tapi di sisi lain, calon investor yang bilang ini saham bagus dan masih murah, mereka akan beli. Nah, ketika banyak yang jual, banyak yang beli, harga konsolidasi. Itu kayak hukum ekonomi aja. Demand dan supply sama, harga akan cenderung sideways. At some point, pasti ada yang kalah. Maksud kalah di sini adalah entah yang beli kehabisan uang, yang jual masih banyak, atau entah yang jual kehabisan barang, sudah habis barangnya, tapi yang beli duitnya masih banyak di sana. Nah, ketika duitnya masih banyak, tapi yang jual udah nggak ada, mau nggak mau gimana? Mau nggak mau dia harus makan di atas. Yang tadinya ngantri, ya kan? Tadi kan kayak kasus saya tadi, beli di 1.000, jual di 1.100. Ketika saya ngantri di 1.000 lagi, udah nggak ada yang jual nih. Dia udah nggak turun-turun ke 1.000, dia malah cuma di 1.030 rebound. Lalu turun lagi ke 1.050 rebound. Dan akhirnya yang saya antri ini nggak ada berdapat. Artinya apa? Artinya ada orang di luar sana selain kita yang pada akhirnya beli saham karena udah deh, saya daripada nggak ada berdapat, saya beli di atas, saya beli di atas. Lama-lama ketika harga itu udah nggak turun-turun lagi, udah di area batas atas konsolidasinya, dia nggak turun-turun lagi, itu kelihatan bahwa sesimpel bahwa penjual itu udah nggak ada. Artinya penjual itu sudah habis barang. Jadi kita melihat dari fase konsolidasi. Jadi saham yang paling menarik untuk dia bisa bergerak rally adalah saham yang terpenuhi dua kriteria kalau bagi saya. Pertama, dia di atas moving average, itu yang pertama. Kedua, dia berakhir konsolidasinya di sana. Jadi saham yang paling menarik perhatian itu kalau secara trend follower adalah saham yang konsolidasi di atas moving average. Kurang lebih seperti itu. Kalau boleh tahu, moving average yang sering digunakan, moving average berapa Kalau hari? kita yang paling sederhana kita gunakan itu 50, 100, 200. 50, 100, 200 hari, daily chart. Hari. Daily chart, daily. Dan itu adalah simple moving average, kita nggak pakai yang eksponensial. Jadi kita pakainya yang simple. Simple moving average. Kayak gitu. Karena kita mau lihat gambaran besar. Gambaran besar. Kita butuh moving average yang merepresentasikan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Maka kita akhirnya ketemu 50, 100, 200. Kalau kita bicara, kadang ada yang pakai kan MA5, MA10, MA20 gitu ya. Iya. Atau
20, MA berapa? MA 60 misalnya gitu. Nah, itu kan lebih ke jangka pendek. Jadi kalau kita pakai MA tersebut bisa dipakai, tapi baru berjalan kalau udah rally. Tapi kalau lagi konsolidasi itu susah dianalisa. Jadi that's why kita pakainya 50, 100, 200. Oh, Gitu. dari sisi penjualan, Pak. Kalau follow trend, kadang kan dia dead cross atau indikatornya ini sudah ke bawah. Kalau gitu kan orang, oh ini sinyal jual, cut loss atau ya itu kan semacam false trend ya, false signal. Orang cut loss atau jual atau rela nyangkut itu gimana caranya untuk meminimalisir hal kayak gitu, Pak? Jadi that's why kita pakai MA itu 50, 100, 200. Biar apa? Biar kalau dia turun, dia masih di atas rata-rata 3 MA tadi, kita masih, apa ya istilahnya, masih belum terlalu terburu-buru untuk menjual. Cuman nanti ketika harga sudah rally, udah cenderung di atas gitu Pak, kadang kita compare dengan garis tren uptrendnya gitu Pak. Jadi supportnya di berapa, lihat. Jadi kalau udah patah, baru kita lakukan penjualan. Jadi nanti udah rally, kita bantu dengan trend line, dengan support yang meningkat. Sekali dia sudah jebol support, ya artinya kita mungkin harus exit atau profit taking sebagian, nanti dilihat kondisi-kondisinya gitu. Ini kan tadi dari sisi teknikal Pak. Kalau fundamental, momentum seperti apa di emiten itu menciptakan tren yang kuat menurut Pak Rio? Momentum trigger gitu. Oke, ini fundamental ya mungkin ya, bisnisnya ya. Karena kita kan nanti setelah news keluar baru tahu, tapi harga saham kan udah gini. Betul. Jadi pada dasarnya yang kita lihat yang bisa buat harga saham naik terus, itu ada beberapa faktor sih. Pertama dari bisnisnya, apakah dia bisa cetak laba yang lebih tinggi dari yang sebelum-sebelumnya dan signifikan. Yang di luar dari estimasi analis lah. Jadi analis sudah tahu, pokoknya kalau saham ini setiap tahun naik labanya mungkin ya expect lah 10%, setiap tahun 10% gitu. Artinya kan mereka udah bisa evaluasi dengan proyeksi pertumbuhan laba 10%, value dia berapa sih harganya. Cuma kalau company ini bisa tumbuhnya ternyata 20%, nah itu kan semua orang salah ngitung tuh. Semua orang salah ngitung, artinya mereka harus ngitung ulang dengan asumsi yang baru, dengan data yang baru, dan akhirnya harga jadi melonjak gitu. Itu satu, perbaikan kinerja. Atau kayak perbaikan kinerja kayak dulunya rugi, mulai untung gitu. Nah, itu juga salah satu perbaikan kinerja. Itu bisa membuat harga saham naik. Atau yang kedua, kalau enggak, ada corporate action. Corporate action dalam arti company ini pemiliknya udah baru, bisnis modelnya baru, lalu manajemennya baru. Nah, itu bisa jadi ada potensi rally yang luar biasa di saham tersebut. Atau yang ketiga bagi saya adalah sesimpel aliran dana. Sesimpel aliran dana. Jadi misalnya kayak let's say dulu ya, dana asing terus masuk ke Indonesia karena di Amerika nggak terlalu menarik returnnya, di Eropa nggak terlalu menarik returnnya, jadi mereka setiap ada profit mereka harus alokasi sebagian ke Indonesia. Nah, ke Indonesia pada dasarnya uang besar akan cari saham besar. Karena embernya kan harus besar dulu kan. Mungkin uang besar cari ember-ember kecil. Jadi dia harus masuk ke ember besar dulu. Contohnya kayak contoh blue chip. Maka ketika aliran dana itu stabil masuk, mereka harga pun akan stabil naik. Ujung-ujungnya supply dan demand gitu. Jadi pada dasarnya 3 faktor itu, Pak. Yang pertama dari fundamental, perbaikan fundamental. Yang kedua itu dari corporate action, dan yang ketiga itu dari aliran dana. Kadang di sana. By the way, 3 hal itu nggak mungkin dibilang di awal kan, ya namanya manajemen kan. Mereka kerja untuk memaksimalkan value of the company, biar gimana caranya target kinerja mereka bisa berhasil, target penjualan berhasil, target laba berhasil. Mereka kan bukan wartawan yang setiap hari ya gini deh, mereka bukan tipe yang datang kantor langsung nge-vlog gitu, kita lagi masuk kantor ini hari Senin, hari Selasa, ini ruang kerja saya mau duduk bla bla segala macam. Habis itu saya meeting ya dengan company rekanan kita ini segala macam, dan meetingnya selalu di video kan,
impossible seperti itu kan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya memang manajemen ada untuk memastikan perusahaan tumbuh. Nah, apa istilahnya ya? Dan hasilnya itu baru keluar setelah kuartalan. Kan Iya. setiap tahun kan, setiap kuartal kan harus laporan keuangan lah per kuartal gitu kan. Hasil baru muncul. Jadi bisa dibilang bahwa ada momen di mana mungkin di satu waktu nggak ada berita sama sekali, tapi perusahaan itu ternyata terus berkembang dan lebih baik dari apa yang orang kira selama ini gitu. Dan akhirnya harga naik. Nah, harga naik, kadang kita juga mikir dong, kalau harga naik, ada insider dong. Kan gitu kan. Iya. Insider dong. Pada dasarnya saya nggak mengarah ke sana. Simpelnya gini sih, simpelnya adalah, nggak usah jauh-jauh deh Pak, kasir dari supermarket, misalnya. Kasir dari supermarket. Dia orang garda terdepan yang tahu, misalnya. Orang kalau beli shampoo di supermarket ini, belinya apa sih? Mereka tahu duluan. Kan gitu. Oh, mereka beli produknya siapa? Produknya P&G kah? Produknya Unilever kah? Produknya Wings kah? Mereka kan tahu. Dan mereka yang tahu duluan. Oh, ini kok orang yang beli produk Unilever makin, kok tahun ini kayak agak menurun ya? Gitu. Nah, itu jadi common sense buat mereka. Mungkin siapa tahu kan mereka ada yang invest di Unilever, udah deh saya mau jual dulu deh. Ini kayaknya kurang bagus deh, misalnya gitu. Atau misalnya kayak di warung-warung juga. Kok sekarang yang beli Indomie kornet telur kok udah nggak banyak ya? Sekarang kok belinya roti bakar terus gitu loh. Roti bakar terus, atau malah belinya malah apa namanya ya? Belinya malah bubur kacang hijau doang gitu loh. Kan mereka garda terdepan yang tahu bahwa wah ini penjualan mie instan ini turun ya artinya gitu loh. Turun gitu kan. Nah, mereka yang ya itu istilah yang paling sederhananya. Tapi pada dasarnya pasti ada orang-orang yang go deep through the market ke sektorial untuk mereka melihat kondisi ini seperti apa. Lapangannya ya. Yes, di lapangan. Dan mereka yang tahu lebih jelas, mereka tahu lebih dulu, ini company akan berkinerja sesuai ekspektasi, lebih tinggi dari ekspektasi, atau lebih rendah dari ekspektasi. Dan mereka yang tahu duluan itulah yang make action duluan. Mereka mau beli duluan sebelum orang lain tahu, atau mereka mau jual duluan sebelum orang lain tahu. Kurang lebih sih gitu. Itu prinsip yang saya tangkap dari trend following. Dari kekosongan berita, kenapa harga bisa naik terus atau harga bisa turun terus. Pada dasarnya kurang lebih seperti itu, Pak. Terkini kan misalnya second liner, misalnya lapis kedua, lapis ketiga, saham-saham yang kecil-kecil, mereka naiknya ada euforia gitu, bank digital lah, pokoknya ada IT. Bagaimana ya, itu kan nggak terikat sama kinerja sekarang atau dalam waktu dekat. Pada akhirnya semua waktu akan membuktikan apakah mereka benar-benar sebagus yang diomongin. Kan selalu gitu. Kita di corporate, kita pasti sadar bahwa perencanaan itu di tahap pertama, tapi implementasi adalah yang menentukan, kan gitu ya. Oh, saya mau jadi bank digital, saya mau mengeluarkan aplikasi tertentu misalnya. Tapi nanti implementasinya yang menentukan, benar nggak dia marketingnya tepat, benar nggak orang jadi pengen pakai produk dia, kan semua seperti itu. Di lapangan kita kalau orang corporate pasti ngerti, wah planning di atas mah gampang, tapi ketika udah turun ke bawah, wah itu bisa kadang geleng-geleng kepala, ini kok gitu aja ternyata nggak sesederhana itu gitu kan. Nah, tapi pada dasarnya karena ini adalah sesuatu hal yang baru, maka bagi saya valuasi cara lama mungkin akan berbeda dengan cara baru ini gitu Pak. Contohnya apa sih? Contohnya gini, ini relate juga dengan trend following, bahwa pada akhirnya orang membeli sebuah perusahaan yang fundamentalnya belum terlihat bagus, itu bisa jadi mereka tahu sesuatu yang kita nggak tahu. Sama kayak tadi, orang di kasir tadi. Mereka misalnya nih, mereka yang semua orang supermarket tahu bahwa misalnya penjualan, ya ini karena udah tahu Unilever labanya turun ya, tapi misalnya let's say misalnya, semua orang tahu, ini kok orang-orang yang beli produk-produk Unilever kok udah mulai nggak beli ya?
mulai turun penjualannya ya. Biasanya setiap satu orang pasti ada 2 produk. Tapi ini kenapa setiap satu orang cuma 1 produk, misalnya seperti itu. Nah, mereka melakukan penjualan. Sama juga dengan new economy stock ini. Kenapa orang-orang berbondong-bondong membeli gitu. Walaupun memang ada faktor euforia, tapi pasti ada big money yang juga masuk ke sana gitu loh. Karena kalau cuma sekedar retail yang masuk, maka retail itu kan orientasi selalu jangka pendek. Iya, cenderungnya. Retail, ya kan, naik dikit dijual. Pokoknya kalau bisa ikutan terus aja. Seperti itu. Contoh lain, IPO. Berapa banyak perorangan yang ketika IPO pengen jualan di hari pertama atau hari kedua ketika harga naik. Kan kelihatan seperti itu, bahwa memang orientasi lebih ke medium ke short term lah. Seperti itu. Tapi yang membuat harga bisa naik kayak kereta api itu siapa? Pasti ada dana yang konsisten masuk. Tinggal pertanyaannya, mereka nggak akan cerita ke kita. Gua masuk karena gini loh. Lu juga harus masuk. Enggak. Mereka malah kalau bisa masuk tanpa kita masuk dulu. Biar apa? Mereka punya banyak dulu di saham tersebut. Kan seperti ya. Nah, dan akhirnya secara prinsip trend following, company-company yang new economy ini, itu bagi saya punya reason untuk naik. Kenapa? Aliran dana. Kayak tadi kan ada 3 faktor. Salah satu adalah aliran dana. Yang faktor kedua adalah perubahan bisnis. Bisa jadi memang bisnisnya berubah total. Dari yang dulunya A jadi B. Dulunya butuh cabang banyak, sekarang jadi nggak butuh cabang. Kan seperti itu. Nah, tinggal masalahnya waktu yang nanti akan membuktikan mana dari emiten-emiten new economy ini yang benar-benar terbukti bisa berubah gitu. Sebenarnya gitu, Pak. Kalau kita beralih ke technical sebentar lagi, Pak. Tadi kan Bapak bilang itu misalkan garis trennya kalau patah jual gitu kan ya. Tapi kalau kita habis jual karena itu patah, tapi dia masuk lagi ke tren, wah itu bagaimana itu membedakan ini patah tapi ini udah trennya sudah berbalik arah ke bawah atau itu semacam cuman koreksi gitu? Itu agak mungkin butuh waktu lebih panjang untuk menjelaskan itu. Cuma pada dasarnya kita kan perlu tahu tren jangka pendek bagaimana, tren jangka menengah bagaimana, tren jangka panjang bagaimana. Jadi kalau dia trennya patah tapi masih jangka pendek, maka ketika dia mulai balik lagi kita bisa bilang bahwa ya kita harus lihat apakah ini waktunya entry lagi karena tren jangka menengah masih positif. Yang nggak boleh itu adalah kalau jangka menengah, jangka panjangnya udah patah, nah itu jangan coba-coba ikutan. Oh, lebih penting jangka menengah sama jangka panjang, makin panjang. Karena kalau tren jangka pendek patah, tapi tren jangka menengah dan panjang itu masih positif, at least kita itu sama masih bisa konsolidasi dan kita masih bisa short term trading lah. Cuma kalau tren jangka pendek, menengah, panjang itu udah patah, mau coba trading pun bonyok gitu loh. Apakah ada cara yang memprediksi aliran dana besar akan masuk ke pasar saham Indonesia gitu, seperti tahun lalu November, Desember gitu? Sebenarnya paling gampang kan rata-rata orang selalu bilang net buy net sell asing. Net buy net sell asing, mereka lihat bagaimana dalam 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 semester mereka melakukan penjualan atau pembelian. Cuman kalau bagi saya jarang lihat itu sih, karena bisa jadi asing net sell di equity tapi dia masuknya ke bonds. Bisa jadi kayak gitu. Bisa jadi mereka net sell di equity, di bonds tapi masuknya ke money market dulu misalnya. Kalau saya pribadi mungkin saya lebih senang melihat kurs rupiah. Oh, USD IDR. Yes, USD IDR. Karena kalau dana masuk ke sebuah negara pasti permintaan atas mata uangnya kan jadi tinggi. Ketika tinggi, artinya kan mata uang negara tersebut kuat. Nanti urusan di dalam negara tersebut, dia mau ke equity kah, mau ke bonds kah, mau ke money market kah, atau langsung ke sektor real, itu urusan yang berbeda. Jadi saya jarang melihat net buy net sell asing secara spesifik, jarang sih sebenarnya sih, karena lebih melihat mungkin lebih ke kurs sebenarnya. Anyway, walaupun orang bilang, oh ya asing net sell terus nih, udah setahun net sell di Indonesia. Well, simple aja, pasang aja moving average yang tadi saya bilang, 50, 100, 200.
di bawah MA, ya udah kita nggak perlu pusing dengan asing net buy net sell, dia downtrend kita nggak sentuh gitu loh. Kita nggak sentuh. Jadi makanya kenapa saya jarang pakai sebenarnya net buy net sell asing money flow itu. Cuman idenya bahwa kalau orang masuk ke Indonesia itu dananya masuk itu konsisten, mereka men-split investasinya ke bonds, government bonds lah, corporate bonds lah, ke equity dan lain sebagainya, maka salah satu di equity ini mereka pasti akan masuk ke emiten-emiten yang punya kualitas gitu Pak. Jadi saya tanya karena kalau ada money inflow besar itu kan bikin bull market, yaitu yang tren yang kuat seperti Betul. November, Desember kemarin kan. Iya, itu benar-benar trend follower yang menang kan. Betul. Kalau sekarang enggak. Jadi tapi kalau sekarang ya kita tetap trend following. Jadi bisa dibilang kalau kita tradingnya di saham-saham konvensional, middle cap dan big cap, maka dalam waktu dari awal tahun sampai sekarang kita harusnya nggak pegang posisi apapun karena trennya belum positif. Iya. Gitu. BCA aja ini nggak ada tren apa. Iya. Sebenarnya cut loss itu gini. Jadi trend follower itu tantangannya adalah mereka mencoba membeli saham ketika belum waktunya. Jadi masih konsolidasi, tapi mereka spekulasi, saya mau beli dulu deh sebelum rally. Itu kena cut loss. Atau misalnya dia melihat, oh ini udah naik nih beberapa hari udah naik, ini kayaknya udah mulai tren naik nih. Ternyata jangka panjang masih tren turun. Akhirnya ujung-ujung cut loss juga. Jadi pada dasarnya cut loss itu bisa diminimalisir kalau trennya sudah positif, Pak. Kalau trennya sudah positif, maka kita akan lebih sedikit melakukan cut loss. Yang jadi kendala itu kadang kita trend follower, tapi kita terjebak dengan harus membeli saham. Jadi akhirnya kadang jadi nggak rasional. Nah itu jadinya pakai cara trend following, padahal harganya belum ngetrend, belum trending, masih konsolidasi. Akhirnya kita cut loss. Atau kalau nggak kita trend following, tapi kita beli saham yang lagi naik, mulai naik, tapi ternyata dia tren jangka panjangnya turun gitu. Nah itu yang jadi masalah. Walaupun memang, kalaupun posisi sudah benar, nggak bisa dibilang 100% tanpa cut loss. Karena bisa jadi gagal juga. Namanya technical. Technical itu kalau udah sebagus-bagusnya kita analisa, probabilitasnya itu mungkin 70-75% berjalan. Tetap ada faktor 20-25%. Nggak mungkin 100%. Kenapa? Bisnis real aja bisa bangkrut. Kan gitu kan. Investor fundamental pun bisa salah. Even sekelas Warren Buffett pun dia pernah melakukan kesalahan investasi gitu kan. Jadi kalau akarnya aja yaitu fundamental bisa salah, maka dari technical pun juga nggak mungkin lebih baik dari probabilitas dari fundamental gitu Pak. Cuman dengan beberapa indikator yang relevan, maka kita bisa minimalisir kegagalan. Jadi meningkatkan probabilitas. Tapi pada dasarnya probabilitas tetap bagi saya 70-75% keberhasilannya. Contoh ya, saya mau kasih lihat di sini ya Pak Sung ya. Oh ya Pak. Grafik ya. Jadi contoh Unilever. Contoh Unilever. Di sini. Ini yang saya bilang MA 50, 100, 200. Yang hijau itu 50, yang biru itu 100, yang merah 200. Kelihatan kan? Kelihatan Pak. Dari sejak, kenapa Pak? Oh kelihatan. Oh maaf. Ya kelihatan ya Pak ya. Ini dari level berapa nih? Ini dari level 7.000. Dari level 7.700, dia udah di bawah semuanya. Udah di bawah semuanya sampai ke level sekarang. Di sini. Nah, akhirnya apa? Kalau kita berusaha untuk membeli saham yang seperti ini, maka kita akan entah nyangkut, entah cut loss mulu. Gitu. Bahkan kalau kita tarik lebih jauh lagi, dari sejak tahun 2019 udah jelek, udah di bawah. Kita tarik lebih jauh lagi, bahkan dari mana? Dari sini. Dari April awal tahun 2019 sudah jelek. Bahkan kalau kita tarik lebih jauh lagi, dari sini Pak. Dari 10.000. Dari 10.000. Nih, dari sejak inilah Unilever sudah berada di bawah
rata-rata moving average-nya. Wah, ini kan di atas. Yes, ini di atas. Tapi dia kan baru konsolidasi, turun lagi. Bukan kriteria uptrend lagi. Belum naik, gitu kan. Belum konsolidasi. Dia turun lagi. Jadi pada dasarnya, kalau kita ketemu saham seperti ini, kita nggak bisa trading. Maksudnya apa? Maksudnya ngapain trading di saham seperti ini? Karena ini faktanya adalah turunnya itu hampir 60%. Iya. Ya kan? Hampir 60%. Jadi, seperti itu. Atau misalnya nih, atau kayak contoh saham kayak Telkom. Telkom ini saham yang kalau kita lihat, dia selalu nggak jauh-jauh dari moving average aja nih. Nih, di sini nih. Ini MA yang tadi 50, 100, 200, dia kalau gerak naik, turun ke bawah MA, naik lagi, turun ke bawah MA. Ini udah karakter dia. Maka saham seperti ini bukan tipe saham buat trend following. Ini saham buat swing trading. Ini saham buat swing trading. Atau misalnya saham apa yang lagi uptrend terus ya? Yang blue chip nggak ada sih. Let's say, gini deh, saham Arto. Arto, ya Bang Jago. Saham Arto, yang Bang Jago ya. Nah, waduh, ini banyak banget ini. ini kalau teman-teman lihat di sini, maka kelihatan jelas nih bahwa harga saham ini terus berada di atas 3 MA ini. Oh, tidak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Ini memang untuk ini kok. Nah, dia terus berada di atas 3 MA. Jadi dari sejak mana nih? Dari sejak sini dia konsolidasi. Di atas 3 MA, di harga 2.500 sampai sekarang 16.000 di atas MA. Bahkan kalau mau lihat lebih jauh, maka dia udah di atas moving average dari sejak sini. Dari sejak 100. Oh iya. Dari sejak 100 gitu, Pak. Jadi nanti PR kita kalau saham ada yang uptrend seperti ini, dan kita kebetulan dapat, ketemu, ya kita harus fokusnya di saham seperti ini. Nanti kadang suka orang banyak psikologi gini, ini harga 100, udah 275, ini udah nggak masuk akal tingginya. Kan kadang suka seperti itu kan. Iya. Bahkan dari 100 ke 120 pun, wah ini udah mahal banget seperti itu. Tapi kalau kita lihat indikatornya itu uptrend seperti ini, maka kita sebaiknya kita coba difokuskan di sini. Karena saya yakin orang yang pernah lihat Arto di harga 2.000 pun nggak akan percaya dia bisa 18.000. Iya. Ya kan? Saya pun nggak nyangka, banyak orang pun juga nggak nyangka. Tapi kok bisa? Karena banyak yang bukan banyak, karena ada fund flow. Saya yakin ada fund flow yang konsisten masuk ke company ini, ke saham ini gitu Pak. Di sana. Mungkin sama kayak BCA zaman dulu. Ini kalau sekarang udah berat ya, BCA lagi tidak, semua blue chip lagi kehilangan momentumnya lah. Iya. Nah, tapi kalau kita lihat BCA zaman dulu, nah ini kan kayak Arto zaman sekarang. Ya uptrend terus. Yes. Dari 13.000 jadi 34.000. Bahkan lebih ekstrim lagi dari sini. Nih. Dari 9.000. Dari berapa nih? Dari 7.000 sampai ke 34.000. Walaupun memang return-nya nggak akan sefantastis Arto, tapi memang beda karena kapitalisasi dia sangat besar waktu itu. Pak Rio kan sudah belasan tahun di dunia saham. Nah, jadi itu target periode yang paling enak untuk trend following itu berapa lama ya jangka ininya ya, trend following? Sebenarnya kalau kita melihat banyak fakta di mana ada saham-saham yang nggak masuk akal bisa naik setinggi itu tapi terjadi, maka time period trend following itu adalah selama sahamnya uptrend. Oh, selama sahamnya uptrend tahan terus. Jadi tahan terus. Jadi kayak misalnya kita misalnya pakai parameter paling sederhana nih Pak ya, moving average 50, 100, 200. Maka selama sahamnya masih naik, walaupun dia konsolidasi, tapi dia masih di atas 3 MA tadi, ya itu kita harus tetap fokus. Mungkin kita harus jualan dulu, tapi nanti kita harus siap-siap masuk lagi di harga yang nggak bisa serendah zaman dulu. Poinnya gitu. Di sana. Karena
kalau saham itu kita harus ingat seperti harga tanah. Zaman dulu harga tanah per meter 1 juta. Sekarang kita mau ngarep 1 juta, mustahil gitu kan. Nah, di saham pun juga sama gitu loh. Di saham juga sama. Karena itu adalah sesuatu yang tumbuh. Nah, pada akhirnya Pak, kita nggak tahu apa story-nya Arto misalnya. Kita nggak tahu apa story-nya, apa akan menjadi apa saham Artos waktu itu. Kita nggak tahu siapa yang akan membeli saham ini. Kita nggak tahu siapa yang akan berkolaborasi dengan saham Arto yang menjadi Bank Jago ini. Yeah. Tapi kalau misalnya kita bisa mengikuti dari sini, kita bisa mengikuti dari sini, dari momen di sini. Karena kenapa saya sebut di sini? Karena dia konsolidasi, di atas moving average. Tanpa kita tahu berita pun, dan kalau kita simpan, maka kita punya keuntungan sama besarnya dengan orang yang tahu fundamentalnya, yang tahu story-nya. Ya kan Pak, kalau kita belinya misalnya di sini nih, misalnya ya, kita naik sampai di level sekarang 575%, maka kita nggak ngerti fundamentalnya pun, kita masih tetap bisa punya. Gitu. Walaupun kita nggak tahu informasi orang dalam pun, misalnya, kita pun tetap punya. Walaupun kita nggak baca berita pun, kita hanya melihat grafik, kita bisa tetap punya peluang untuk tetap punya saham ini, kalau memang di awal kita udah ketemu gitu sahamnya Pak. Kalau udah ketemu. Iya, ini kan 10 bagger ya. Ini udah, iya ini luar biasa ini. Jadi menemukan saham 10 bagger itu istilahnya di atas 3 MA itu ya. Jadi kita mulai coba ikutin tren. Betul. Tapi kita nggak pernah tahu bahwa dia akan menjadi 10 bagger. Kan gitu Pak poinnya. Jadi yang kita tahu adalah, jadi pada dasarnya kalau saya di trend following itu, saya cuman mikirnya gini, pokoknya kalau trennya positif, dia sudah mulai mengarah ke tren yang positif juga harganya, maka ikutan aja. Urusan ternyata nih Pak, dia cuma untung 20%, ya itu udah nggak bisa kita apa-apain. Atau ternyata dia cuma naik 30%, ya kita nggak bisa apa-apain. Tapi kalau ternyata dia sampai 100%, ya syukur. Kenapa? Karena kita ngerti gimana cara nyimpennya, gimana cara kita nyarinya gitu Pak. Dalam 3 tahun ke depan, apa mega trend di pasar modal Indonesia akan terjadi? Mungkin mega trend, jadi ini akan menggerakkan. Saya bukan tipe orang yang bisa memprediksi tren Pak. Karena saya trend follower, jadi kalau trend follower itu kita tidak punya opini. Gitu. Jadi kita hanya tahu, pola seperti ini bagus, saya ikut. Urusan untung gede atau untung biasa atau cut loss itu nanti selanjutnya. Intinya money management nanti. Jadi kita bukan tipe orang yang bisa memprediksi, nanti tahun 2022 kira-kira sektor ini akan bagus. Kita nggak punya, saya pribadi nggak punya kapasitas di sana Pak. Tapi saya murni trend follower. Jadi kalau ada sektor yang ternyata nggak pernah kita omongin, atau yang mulai bergerak, dan kebetulan kita, ya ini kelihatan nih di grafiknya, maka bisa jadi kita membeli tanpa kita tahu ada story apa gitu. Cuman kalau lihat arah sekarang, ujung-ujungnya adalah money flow, mungkin kita akan mengarah seperti Amerika, di mana dana itu akan mencari bisnis masa depan sebenarnya. Bisnis masa depan bisa jadi di aplikasi kah, di teknologi kah, atau di segala hal yang mulai berkolaborasi dengan digital apps dan lain sebagainya, atau mungkin juga kayak natural resources, mungkin kayak yang berhubungan sama mobil listrik, itu mungkin bisa jadi salah satu yang bisa dipantau juga. Di sana. Karena tren mobil listrik itu udah kuat, orang bukan lagi skeptis, nggak akan bisa. Cuma sekarang orang udah, kalau punya Tesla keren ya, kan udah kayak gitu kan, udah bukan lagi yang pasti mobil listrik gitu kan, bukan kayak gitu. Jadi arahnya kayaknya akan mungkin akan ke sana.
Penasaran Pak, galeri saham itu kan ada software atau aplikasi GS Pro. Apa yang membuat galeri saham berbeda dari aplikasi lain seperti itu ya Pak ya? Mungkin saya cerita dikit, Iya Pak. awalnya itu galeri itu sebenarnya tuh trading plan personal saya. Jadi Oh, dulu ketika dulu kita di broker, kita buat tim institusi dan lain sebagainya, kadang kita tuh bikin analisa-analisa sendiri dan sering nggak ngikutin gitu loh, sering nggak diikutin. Jadi udah dibikin lupa, dibikin lupa, dibikin lupa, dan ah, akhirnya dulu zaman tahun 2008 ya, 2008 itu zamannya blogging, blog blog, iya iya iya. dan lain sebagainya gitu. Jadi Ah, akhirnya ada kayak gini nih, udahlah kita catat deh, kita catat, kita post di blog gitu, lama-lama kita buka buat klien kita untuk lihat. Ternyata oh, juga menyebar ke society gitu, ke society. Nah, dan akhirnya memang seiring dengan perkembangan sekarang, kita jadinya kita buka kayak subscription untuk tahu lebih detail trading plan-nya tuh seperti apa. Kalau beli di level berapa, kalau nyimpan bagaimana, kalau jual tuh nanti pas kapan, itu ada di dalam itu. Which is itu sebenarnya itu trading plan internal kita. Dan lama-lama berkembang ke kita kadang bikin training, lalu kadang kita jadi pembicara di tempat-tempat lain. Jadi itu ongoing proses aja gitu, Pak. Trend following aja gitu. itu itu trend following aja. Nah, yang oh, bikin beda apa sih? Kalau bagi saya yang bikin beda itu ada beberapa hal. Pertama, analisa kita itu memang trading plan internal kita. Itu yang pertama. oh, internal Lalu yang itu kedua, maksudnya internal founders, pribadi, oh pribadi. tim pribadi kita, lalu tim kita juga pakai apa adanya gitu. Jadi jadi Hmm. member itu bukan berarti hanya dikasih suruh beli, suruh jual, tapi kita benar-benar juga ngejalanin juga gitu. Itu Oh, yang pertama. Kedua, kita itu trend follower yang kita kasih guidance setiap orang itu untuk mengetahui level ini kira-kira level belinya, lalu simpennya itu kalau bagaimana, trennya masih oke nggak atau sudah patah gitu, dan sampai titik jualnya itu member itu akan tahu dengan spesifik gitu. Jadi kita bukan orang yang beli jual, ya udah lu jual aja sendiri, nggak kayak gitu Pak. Jadi ada juga kan gitu kan, maksudnya mungkin ya rekomendasi beli rame-rame, tapi ketika jual ya udah untung kan bisa dijual, tinggal kamu mau jual berapa persen, kan ada juga yang kayak gitu. terserah gitu ya. Terserah gitu kan. Kalau kita nggak, kita ada apanya ya, ada sistematisnya lah. Jadi bedanya sih mungkin itu gitu loh. Oh, Dan kita memang setiap member kita fasilitasi dengan training. Jadi untuk member yang masuk join GS Pro itu kita provide juga kelas training bulanan kita tuh, systematic trading management, di mana kita bisa menganalisa saham dengan sistematis dari A, B, C hingga kita ngerti, oke, ini saham boleh dibeli di level berapa, lalu berapa banyak sesuai dengan money management, dan nyimpennya bagaimana. Jadi member kita juga kita provide dengan training yang berkelanjutan lah gitu Pak. oh, jadi ini benar-benar trading plan-nya Pak. Itu trading plan. Trading plan. Jadi bahkan member kita jadi auditor kita. Jadi auditor kita. Jadi kayak ada juga member kita tuh yang very very strict banget Pak. Jadi Pak, kenapa hari ini dibeli dengan harga segini gitu. Lalu Pak, kenapa ini kayak salah tulis nih Pak? Ada sampai bisa tahu gitu loh. Saking jadi itu help us juga bahwa apa? Kadang kita kan tim kan banyak hal segala macam, ada salah tulis, typo gitu, akhirnya tahu dari member malah ini salah tulis nih, harusnya di 4.000, kenapa tulisnya 5.000 misalnya gitu loh. Kadang begitu juga. Jadi ya member kita juga saling support jadi juga. kasih tahu member juga kenapa harus jual di sini, kenapa harus beli. Why? Kasih tahu why Yes, juga. technically. Dan why itu kita jelaskan di training. Jadi setiap member yang baru masuk itu kita ada kelas itu tadi, systematic trading management, untuk mereka bisa benar-benar mengerti member itu seperti apa sih gitu Pak. Oh gitu. Jadi bukan asal kasih sinyal beli jual di sini, enggak ya. Enggak. Jadi member Soalnya bisa belajar. kalau beli jual doang kan iya kurang komplit lah ya kali ya. Iya, cuman ikutin doang, Kurang. jadi nggak bisa mandiri nanti ya kan.
Yes, Hmm. betul. Baik Pak Tapi Rio, udah terima lancar lagi. kasih banyak. Jadi kalau misalnya Sama-sama, Pak. kita mau coba ikut galeri saham itu gimana? Tinggal subscribe aja. Subscribe aja. Siap, siap. Ya, Semoga bermanfaat buat teman-teman juga. terima kasih banyak Pak Oke, Pak Rio Sum. atas waktunya. Thank you.